Bonsai imajiner. Diajak kemana nih saya, Om? Ya, kita masih mereview seputar bahan-bahan bonsai yang ada di sekitar pondok. Nah, ini namanya beringin kimeng. Apa, Om? Beringin apa, Om? Kimeng. Kimeng. Ya, kimeng. Bedanya sama beringin umum? Lain, dia daunnya lebih tebal, lebih lancip seperti ini. Coba dilihat dari dekat. Coba, Om, sebentar, Om. Saya Dia deketin seperti aja. Ini ya, dan daunnya lebih rapat seperti ini. Ini kimeng. Kimeng. Kalau yang satunya apa? Yang lokal apa namanya? Yang lokal Benyamin. Iya. Sikus Benyamin. Itu bedanya? Daunnya lebar. Oke. Memang tebalnya hampir mirip tebalnya, cuman Kayak itu nggak sih, Om? Kayak kayu putih nggak sih, Om? enggak lah. Enggak ya? Ada. Kayu putih mah agak lancip ya? Dia jenisnya beringin ficus. Nah, cuman cenderung lebih ke arah beringin. Ini kok dikasih itu, Om? Kasih. Ya, supaya nggak bergerak aja, ini sudah cukup kuat sebetulnya. Sudah bisa dilepas, untuk penyangga ini bisa dilepas. Nah, ini juga harus melalui perawatan atau pengelosan untuk mendapatkan ukuran yang ideal dari yang kita inginkan. Nanti mungkin untuk kedepannya ada beberapa bagian yang kita buang sebelum masuk atau di training di dalam pot. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk daunnya bisa nggak, Om? Kayak kecil banget gitu kayak Ini bonsai sebelum-sebelumnya. Bisa. Kecil banget. Kalau ukuran daun mungkin kita bisa lihat di Mana, Om? Ada nggak, Om? bentuk pohon aslinya. Nah, ini nih, coba lebih dekat lagi di zoom. Nah, ini bisa sekecil ini minimal. Oh iya, itu kecil itu banget itu, Om. Ya. Nah, ini bisa gede lagi nggak, Om? Apanya? Daunnya. Nah, ini kan ukuran kecilnya ya, maksudnya bisa gede kayak gini nggak nih? Nih kayak gini. Enggak, kalau dia sudah sebesar ini apalagi ini sudah termasuk agak punya umur, sudah tua daunnya, dia nggak akan membesar. Oh. Jadi tujuannya itu sampai daunnya kecil semua apa gimana sih, Om? Ya, Oh, daun kecil gitu. itu kan untuk membuat ukuran lebih proporsional. Jadi antara batang, cabang, ranting, dan daun itu sangat proporsional. Nah, kan kita bisa bayangkan kalau rantingnya sebesar ini, daunnya lebar, kan tidak terlalu bagus. Jadi harus kita cari ukuran sampai ke tingkat yang proporsional, artinya yang ideal untuk ukuran ranting seperti ini. Kira-kira Kalau seperti itu. untuk apa namanya bonsai yang ini nih, Om, itu kan harus pakai kawat ya, Om? Ya. Urusnya apa pembentukannya ya? Nggak kayak prosesnya yang betul. tadi ya? Prosesnya ini harus dikawat untuk mendapatkan bentuk yang kita inginkan sesuai arahan kawat yang kita arahkan. Nah, itulah manfaat kawat itu, selain untuk menyanggah cabang atau ranting-ranting ini, Ya. juga sekaligus untuk membentuk arah seperti yang kita kehendaki. Kira-kira seperti itu, dan itu ada batas waktunya maksimal 2 bulan hingga 3 bulan. Nanti setelah waktu 2-3 bulan kita buka lagi. Nah, kita lihat bentukannya seperti apa hasilnya. Kalau memang masih kurang, kita adakan kawat lagi, kita bentuk lagi, kita arahkan lagi. Ini kan batangnya kecil ya, Om, jadi harus dikawat ya ini mah ya? Ya. Kalau yang tadi kan digunting doang ya, Om? Iya. Oh. Ya, jadi pengawatan itu kan sesuai dengan apa yang kita buat programnya. Jadi tidak semata-mata harus semua dikawat. Kawat itu tujuannya untuk mengarahkan batang atau cabang-cabang yang kita kehendaki, baik arah maupun bentukannya. Nanti kita sesuaikan dengan bentuk yang sudah kita program, seperti itu. Kalau akarnya gimana, Om? Nah, akar juga harus diprogram. Jadi kalau bentuk-bentuk formal informal biasanya kan menonjolkan semua bagian, dari batang, akar dulu, lalu batang pokok, lalu percabangan,
Nah, nanti baru perantingan sampai ke cucu ranting untuk mendapatkan bentuk yang ideal dan bentuk yang rapat. Ya, artinya akar juga perlu dibentuk ya, Om? Iya, betul. Tapi nggak semua gaya itu harus menonjolkan akar. Kalau untuk perawatannya gimana, Om? Perawatannya relatif harus intensif, lebih banyak kita harus perhatikan karena ini pertumbuhan juga lumayan cukup cepat. Jadi kalau dalam tahap pengawatan kita lebih waktunya sampai 4-5 bulan, itu bisa mengakibatkan patah cabang-cabang yang kita kawat ini akan patah karena kawat itu nancap ke dalam kambium. Nah, makanya kita batasi umur pengawatan itu paling lama itu 3 bulan, kita lihat kondisinya. Kalau 2 bulan Dicopot cukup, dong ya? kita lepas. Iya, lepas. Ya, kira seperti itu. Nah, ini, Buahnya sih mana ada nggak ini buahnya, Om? ini belum cukup tua, jadi buahnya belum keluar. Yang ini cukup nih, Om. Untuk bonsai apa ini, Om? Bonsai kimeng. Kimeng. Ya, Cukup, Om, ini, Om? iya, sekiranya penjelasan cukup. Oke. Kita bisa review lagi nanti untuk jenis-jenis yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi. Terima kasih.